Assalamualaikum. Salam. Bilih bilih engketos aya non teh. Bapak dosen nama bakal di-mute da, Bu. Bapak naon? Bakal di-mute. Cenah tuh ya serius satu tadi mutkeun. Ih, nih jarang ade. Ih. 10 orang, sadayana teh 30 hijinya. Ya, Bu. Baru kene nu sanes kamu. Udah jarang semua masuk, Bu. Hah? Paling 21, 22. Jarang semuanya masuk. Ya. Anu ngapakeun tugas kena ya kene saya. Anu teh acan ngapakeun tugas saya di dieu. Atuh sadayana. Abi, Bu. Abi. Abi. Assalamualaikum. Punten aku Kevin mah. Assalamualaikum, Pak. Gimana sehat semuanya? Biasa sehat. Sudah siap? Selama, Pak. Biasa. Hah? Pamongnya siapa? Pamongnya siapa? Guru pamongnya Pak Supri, Pak. Katanya ada kendala. Bagaimana, Pak? Jalan-jalan. Jalan saja. Iya, dilanjut saja. Nah, ya. Lanjut saja, Pak. Sekarang mulai aja. Ya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mohon maaf ya agak nunggu lama. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Yoni dan Pak Supri yang telah berkenan hadir dalam room meeting kali ini, walaupun Pak Suprinya belum bisa bergabung dalam rangka melaksanakan ujian TLT. Nah, sebelum pembelajaran kita dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa tidak dapat diakhiri. Oke. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai, sebentar ya Ibu screen share dulu. Nah, sudah tampak belum PPT-nya? Belum, Bu. Sudah, Bu. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai sistem upah ya. Nah, dengan tujuan pembelajaran yang harus kalian tempuh atau yang harus kalian capai pada pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik harus mampu menjelaskan sistem pemberian upah yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, peserta didik harus mampu menganalisis pemberian upah yang berlaku di Indonesia. Seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan materinya, Ibu akan memberikan acuan mengenai sistem upah yang berlaku di Indonesia. Nah, silahkan kalian baca dan cermati ya studi kasus yang telah Ibu share. Nah, ini sudah kelihatan belum LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Silahkan kalian baca
terus pahami serta cermati ya. Nanti di akhir pembelajaran Ibu harus ada yang menyimpulkan satu atau dua orang mengenai studi kasus ini. Oke? Siapa aja? Iya. Sok, silahkan nanti berikan kesimpulan atau tanggapan kalian mengenai studi kasus ini. Kita lanjut saja ke pembahasan materinya ya. Bentar. Di sini ada yang tahu upah itu apa? Ada yang tahu gak upah itu apa? Coba satu orang. Dera, Bu. Sok, silahkan. Dera, upah itu apa? Jadi, upah adalah pembalas berupa uang yang sebagiannya yang dibayar untuk membalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Ya, benar sekali. Ada yang berpendapat lain mengenai upah? Oke, kalau tidak ada, upah itu adalah hak pekerja atau buruh yang diminta dan dinyatakan dalam bentuk uang atau dalam bentuk non-material. Nah, sebagai imbalan jasa dari pengusaha atau pemberi kerja ya. Nah, itu diberikan sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian kerja pada saat wawancara biasanya. Seperti itu, sudah paham? Paham, Bu. Ya. Paham. Paham, Bu. Tujuan dari pemberian upah ini, yang pertama itu adalah untuk memberikan penghidupan yang layak bagi si pekerjanya ataupun keluarganya. Jadi bisa diberikan untuk menafkahi keluarganya atau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti itu. Nah, di sini ada pengertian upah menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ya. Iya, Bu. Nah, jadi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, upah itu adalah hak pekerja atau buruh yang maaf, dulu caranya. Terima kasih. Nah, jadi pengertian upah itu adalah menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang. Dalam bentuk uang. Nah, sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dinyatakan menurut satuan perjanjian kerja. Nah, biasanya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, mengenai komponen-komponen yang terdapat dalam upah. Nah, komponen-komponen yang terdapat dalam upah ini, yang pertama ada upah pokok. Upah pokok itu apa sih? Upah pokok itu adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan. Nah, besarnya itu ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Nah, biasanya besarnya itu sebesar 75% dari upah pokok dan ditambah dengan upah tunjangan tetap. Seperti itu. Paham mengenai upah pokok? Ada pertanyaan? Lanjut ya. Paham, Bu. Lanjut. Yang Paham, Bu. mengenai upah tunjangan tetap. Nah, upah tunjangan tetap ini adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap. Nah, biasanya upah tunjangan tetap ini dibayarkan bersamaan dengan upah pokok.
pembayarannya itu bersamaan dengan upah pokok, misalnya seperti eh, tunjangan anak, tunjangan istri, ataupun tunjangan kematian. Nah, selanjutnya ada yang ketiga, upah tunjangan tidak tetap. Nah, upah tunjangan tidak tetap ini kebalikan dari upah tunjangan tetap. Upah tunjangan tidak tetap ini diberikannya perbedaannya itu dilihat dari pembayarannya itu tidak bersamaan dengan upah pokok atau upah tunjangan tetap, namun berdasarkan kehadiran si pekerja untuk melakukan pekerjaan. Misalnya saja tunjangan transport, tunjangan makan. Nah, itu kan diberikan sesuai dengan kehadiran si pekerjanya. Nah, biasanya pemberian tunjangan ini dalam bentuk uang atau fasilitas makan atau transport mobil seperti itu. Selanjutnya, nah di sini ada contoh mengenai perhitungan upah pokok ya. Nah, misalnya Andi itu mendapatkan upah setiap bulannya itu 2 juta. Nah, berapa sih besarnya upah pokok yang diterima Andi? Nah, perhitungannya itu 75% dikali 2 juta. Hasilnya itu 1.500.000. Jadi, upah pokok yang diterima Andi itu sebesar 1.500.000. Sedangkan 500.000 itu termasuk kepada tunjangan tetapnya. Seperti itu. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Ya. Lanjut ke upah lembur kerja nih. Nah, waktu kerja untuk 1 hari itu biasanya menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dibagi menjadi 3. Yang pertama itu 7 jam untuk 1 hari kerja atau 40 jam untuk 1 minggu kerja. Nah, biasanya dalam 1 minggu itu pekerja bekerja selama 6 hari, berarti 1 hari libur. Nah, yang kedua itu adalah 8 jam dalam sehari atau 40 jam dalam seminggu. Biasanya jam waktu kerja ini 2 hari libur dan 5 hari bekerja. Selanjutnya, untuk waktu kerja pada hari istirahat mingguan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah, biasanya suka ada yang bekerja ya di hari libur pemerintah juga. Hari merah seperti itu, tanggal merah. Seperti yang kemarin yang kita laksanakan yaitu hari libur Maulid Nabi selama 3 hari ya, atau hari-hari besar lainnya seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu akan menerapkan apabila seorang karyawan bekerja itu lebih dari waktu kerja, berarti ia bekerja di waktu lembur. Jadi, menurut keputusan Menakertrans nomor 202 tahun 2004, waktu kerja lembur itu hanya dapat dilakukan selama 3 jam, jangan lebih dari 3 jam ya, untuk waktu lembur atau 14 jam dalam 1 minggu. Selanjutnya, nah bagi pengusaha bagi pengusaha yang mempekerjakan karyawannya di waktu lembur mempunyai kewajiban untuk membayar upah lembur. Nah, bagaimana sih perhitungan upah lemburnya? Nah, perhitungan upah lembur itu 1/173 dikali upah selama sebulan. Paham sampai di sini untuk perhitungan upah lembur? Insya Allah paham, Bu. Ini ada contohnya ya, supaya lebih paham lagi. Mengenai perhitungan upah lembur. Nah, misalnya ada soal seperti ini. Upah yang diperoleh selama 1 bulan itu sebesar 3.500.000. Maka uang lembur per jamnya berapa? Jadi perhitungannya 1/173 dikali 3.500.000. Hasilnya itu 20.231,2. Jadi uang lembur yang diperoleh oleh pekerja tersebut selama 1 jamnya sebesar 20.231,2 rupiah. Nah, perhitungan upah lembur ini setiap pekerja itu berbeda-beda sesuai dengan
upah yang diterima selama 1 bulan, seperti itu. Nah, Ibu di sini ada soal ya untuk menghitung upah lembur. Silahkan kalian kerjakan soal ini. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. So, silahkan dikerjakan dulu. Oke. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ya lambaikan tangannya. Jadi soalnya itu Ahmad mendapatkan upah sebesar 4.500.000 per bulan. Nah, berapakah upah lembur yang didapatkan oleh Ahmad kerjanya? Terus nanti dikalikan hasil itu kali 6 jam. Soalnya pertanyaan yang kedua itu berapakah untuk waktu lembur sebanyak 6 jam. Seperti itu. Mangga dikerjakan terlebih dahulu. Ada yang sudah mengerjakan? Bagaimana?
26. Bagaimana? Ada yang sudah? Halo? Halo ya. Takut salah, Bu. Salam belajar. Sok, silahkan Dera. Sok. Kalau dari perhitungan Dera sih 26 11. Ya. Itu untuk 1 jam. Ya, 1 jam. Untuk 6 jam, untuk 6 jamnya berapa? Tinggal dikalikan saja ya. Hasil yang tadi dikalikan 6. 156.069 perak. Benar, Bu. Takut salah. Yang lainnya gimana? Ada kendala dalam mengerjakannya? Sok, kalau belum paham silahkan tanyakan. Apa sama hasilnya seperti Dera? 26.011 untuk per jamnya. Nah, untuk 6 jamnya sebesar 156, sekian. Benar tidak? Ada yang sama nggak? Halo, yang lainnya, guys? Sama, Bu. Per jamnya 26,011 sama kalau dikalikan 15,606,066. Ya, benar. Ya, sama berarti. Betul, sama. Gimana, ada yang kesulitan nggak? Yang cowoknya nih. Kevin, Sabit, Rakib, gimana? Lanjut saja ya. Mudah-mudahan pada paham semuanya. Nah, untuk perhitungannya seperti ini. Upah lembur yang terima Ahmad kan, upah yang diterima Ahmad kan 4.500.000. Jadi 1/173 dikali 4.500.000 hasilnya 26.011,6 rupiah. Sedangkan apabila Ahmad itu lembur selama 6 jam, jadi yang diterima Ahmad itu tinggal dikalikan saja. Jadi 26.011,6 dikali 6 jam hasilnya 156,69,6 rupiah. Alhamdulillah ya. Sudah pada. Nah, selanjutnya Ibu lanjutkan ke sistem pemberian upah ya. Ya, Bu. Muncul gak ininya PPT-nya? Muncul, Bu. Ada, Bu. Ya, lanjut ya. Ada, Bu. Nah, sistem pemberian upah itu dibagi menjadi 5 ya. Yang pertama, upah menurut waktu. Yang kedua, upah menurut satuan hasil. Yang ketiga, upah borongan. Yang keempat, sistem bonus. Dan yang kelima itu mengenai sistem mitra usaha. Ibu akan menjelaskan satu persatu dari sistem pemberian upah tersebut. Yang pertama, mengenai upah menurut waktu. Nah, upah menurut waktu ini adalah besarnya upah didasarkan pada lama bekerja seseorang. Jadi, perhitungannya itu dapat dihitung per jam, per hari, atau per minggu, bahkan per bulan. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti pekerja bangunan yang dibayar selama per hari atau per minggu. Ada juga pekerja pabrik yang dibayar selama 1 bulan misalnya. Nah, masih banyak contoh-contoh lainnya yang dibayar upahnya menurut waktu. Selanjutnya menurut satuan hasil. Nah, kalau menurut satuan hasil ini upahnya itu didasarkan pada berapa banyak barang yang dihasilkan oleh seseorang. Nah, perhitungannya itu bisa per persatuan panjang, per persatuan berat, atau per persatuan barang. Nah, misalnya seperti apa sih pekerja seperti apa sih yang dibayar upahnya menurut satuan hasil? Seperti di daerah Karaju atau di daerah Bojonggambir, kan di sana banyak sekali ya kebun teh. Nah, banyak sekali pekerja yang sebagai pemetik teh. Nah, upahnya itu berdasarkan berapa banyak atau berapa kilogram yang dihasilkan oleh para pemetik
teh tersebut. Nah, dan masih banyak lagi. Selanjutnya upah borongan. Nah, upah borongan ini, menurut sistem ini pembayaran upah itu berdasarkan kesepakatan bersama antara si pemberi kerja sama si penerima kerja. Nah, biasanya upah borongan itu lebih besar dibandingkan dengan upah menurut satuan waktu atau upah menurut satuan hasil. Karena kan upah borongan ini lebih ditarget ya antara si pemberi sama si penerima si pekerja. Contohnya seperti pekerja untuk memperbaiki mobil atau pekerja untuk membangun rumah. Nah, itu kan sistem upahnya borongan seperti itu. Selanjutnya sistem bonus. Nah, sistem bonus ini pembayarannya itu di luar upah atau gaji. Nah, tujuan dari sistem bonus ini adalah untuk merangsang atau memberi insentif kepada si pekerja agar si pekerja dapat bekerja dengan semangat, dengan penuh tanggung jawab, dengan tanggung jawab yang penuh atau dengan menjalankan tugas yang lebih baik dengan tujuan atau dengan harapan bagi perusahaan dapat memberikan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya seperti itu untuk sistem bonus. Nah, yang terakhir itu mengenai sistem mitra usaha. Nah, sistem mitra usaha ini pembayaran upahnya sebagian dalam bentuk saham perusahaan, tetapi sahamnya itu tidak diberikan secara individu, melainkan secara tim perusahaan ya. Seperti ini ya. Apabila di suatu perusahaan kan ada tim A, tim B untuk mencapai target tertentu. Nah, misalnya si tim A itu dapat mencapai target melebihi dari target perusahaan. Nah, si perusahaan dapat memberikan gaji. Gaji itu berupa saham perusahaan. Nah, yang nantinya saham itu dapat diperjualbelikan atau dapat diuangkan di bursa efek seperti itu. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum Ibu lanjutkan? Lanjut saja ini. Tidak ada, Bu. Siap. Langsung Bu aja. Lanjut ya. Pembahasan terakhir. Mengenai, nah, kan tadi sudah dijelaskan ya, sistem upah yang berlaku di Indonesia itu sangat beragam, ada 5. Namun, sistem pemberian upah itu tergantung pada 3 aspek berikut ini. Yang pertama itu dari kondisi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Jadi berdasarkan pada kondisi permintaan dan penawaran tenaga kerjanya. Yang kedua itu dilihat dari hubungan pemberi kerja dan penerima kerja. Jadi biasanya hubungan ini sering dilakukan pada saat wawancara ya. Yang ketiga itu berdasarkan upah minimum. Nah, Ibu di sini akan menjelaskan satu persatu mengenai ketiga aspek ini. Oh iya, apabila Ibu menerangkan cepat, mohon itu ya ngomong ya. Ya, Bu. Ya. Nah, yang pertama itu mengenai permintaan dan penawaran tenaga kerja. Nah, secara umum, tingkat upah itu dianalisis berdasarkan hukum penawaran dan permintaan. Ada yang masih ingat itu hukum permintaan dan penawaran itu seperti apa? Nah, itu kelas 1. Jadi, jika penawaran itu lebih besar daripada permintaannya, maka upah itu akan cenderung turun. Sebaliknya, apabila atau jika penawaran itu lebih kecil daripada permintaan, maka tingkat upah akan cenderung naik. Itu biasa dikenal dengan kata ribus paribus. Seperti itu. Masih ingat kata ribus paribus itu? Di materi hukum penawaran dan permintaan pas kelas 10 ya.
lanjut saja ya. Nah, di Indonesia jumlah pencari kerja begitu banyak. Nah, dapat dilihat ya, sekarang jumlah pencari kerja banyak, belum lagi PHK di mana-mana sehingga pengangguran semakin banyak. Sedangkan kesempatan kerja atau lowongan kerja di Indonesia itu masih sedikit. Nah, dalam hal ini si pemberi kerja itu ada sebagai orang yang menawarkan jasa untuk bekerja, sedangkan si penerima kerja itu sebagai pihak yang meminta jasa dari pencari kerja. Nah, karena penawaran tenaga kerja itu begitu besar, jadi sedangkan permintaan akan jasa pencari kerja itu jauh lebih rendah atau sedikit dibandingkan dengan penawarannya, maka tingkat upah akan cenderung turun. Nah, sebaliknya, jika permintaan akan pencari kerja itu lebih besar daripada penawaran tenaga kerja, tingkat upah akan cenderung tinggi. Nah, kondisi seperti ini banyak terjadi di negara-negara maju. Di negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, Singapura, dan Jerman. Sedangkan Indonesia masih termasuk pada negara berkembang dan jumlah penduduk juga setiap tahun mengalami peningkatan. Sekarang juga kan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 271 juta jiwa ya. Dibayangkan begitu banyak penduduk di Indonesia. Pemerintah juga masih bagaimana cara mengatasi pengangguran di Indonesia ini. Tapi dengan seiring waktu, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan mulai dari prakerja, terus mengadakan pelatihan-pelatihan keterampilan, terus masih banyak lagi ya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi pengangguran di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kesepakatan pemberi kerja dan penerima kerja ya. Nah, biasanya kesepakatan ini sering terjadi atau sering dilakukan pada saat wawancara kerja. Nah, dalam wawancara itu, si pemberi kerja dan penerima kerja akan melakukan tawar-menawar tentang jam kerja, tentang upahnya, dan pada umumnya si pekerja di Indonesia itu memiliki tawar-menawar yang rendah karena dengan keahlian atau kemampuan yang dimiliki oleh pekerja masih belum dibutuhkan oleh si pemberi kerja. Jadi untuk tawar-menawar dalam upah juga masih terbilang rendah. Nah, bahkan ada juga tenaga kerja yang bersedia menerima upah di bawah upah minimum kerja, upah minimum provinsi atau upah minimum kota atau kabupaten. Selanjutnya, nah, akan tetapi apabila si pencari kerja itu memiliki posisi tawar-menawar yang tinggi serta dibarengi oleh keterampilan dan keahlian yang jarang dimiliki oleh orang lain atau yang sangat dibutuhkan oleh si pemberi kerja atau perusahaan, dapat si pekerja akan mudah mendapatkan upah atau gaji yang tinggi karena berdasarkan dengan keahlian atau kemampuan yang dimilikinya. Nah, dalam ilmu ekonomi kita sering dikenal dengan istilah konsep kelangkaan. Nah, bagaimana sih konsep kelangkaan itu? Konsep kelangkaan itu adalah semakin langka sumber daya alam atau sumber daya manusia atau sumber daya modal, maka nilainya akan semakin tinggi. Nah, oleh karena itu, setiap negara, setiap tenaga kerja harus memiliki keahlian atau kemampuan yang jarang dimiliki oleh orang lain, sehingga nantinya si tenaga kerja itu dapat menawarkan atau dapat mendapatkan tingkat upah yang lebih tinggi, seperti itu. Paham sampai di sini mengenai kesepakatan pemberi kerja dan penerima kerja? Paham, Bu. Lanjut ya, mengenai upah minimum. Nah, upah minimum ini terdiri dari upah provinsi, upah minimum kabupaten atau kota. Nah, sekarang Ibu akan menerangkan mengenai upah minimum provinsi. Nah, apa sih upah minimum provinsi itu? Upah minimum provinsi ini adalah upah yang berlaku di satu provinsi. Dahulu, upah ini disebut dengan UMR. Nah,
satu dasar hukum dari penetapan upah minimum provinsi ini adalah eh, peraturan Menteri Tenagakerjaan dan Transmigrasi tentang upah minimum. Nah, biasanya UMP ini ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan atau mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi seperti itu. Nah, bagaimana sih penetapan upah minimum itu? Upah minimum itu dilaksanakan setiap tahun melalui proses yang sangat panjang. Nah, mulai dari Dewan Pengupahan Daerah bersama dengan birokrat, akademisi, pengusaha atau buruh melakukan survei dan turun ke lapangan mencari harga di suatu wilayah tertentu. Nah, nantinya akan mendapatkan angka kebutuhan hidup layak. Nah, berdasarkan KHL ini nanti DPD akan bersama gubernur akan mensahkan mengenai upah minimum. Nah, ketetapan kebutuhan hidup layak ini digunakan untuk sebagai dasar penentu dari upah minimum. Jadi yang menjadi dasar dari penetapan upah minimum ini adalah kebutuhan hidup layak di setiap provinsi atau kota. Kebutuhan hidup layak ini seperti biaya hidup ya, seperti pangan itu meliputi makanan, minuman, terus sandang, seperti pakaian atau papan, seperti tempat tinggal, seperti itu. Nah, di sini belum satu lagi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bagi pengusaha yang tidak membayarkan upahnya sesuai dengan ketentuan UMP dianggap sebagai pelaku kejahatan. Mengapa? Karena tidak membayar hak yang dibutuhkan atau hak dari para pekerja untuk mendapatkan upah. Nah, bagaimana ancamannya? Seperti apa ancamannya? Ancamannya itu sanksi penjara dari 1 sampai 4 tahun dan denda minimal 100 juta sampai 400 juta. Seperti itu, sangat mahal sekali ya, sangat besar. Jadi bagi kalian yang nantinya jadi pengusaha, jadi HRD atau jadi pimpinan perusahaan, jangan sampai tidak membayar upah para karyawan atau tenaga kerjanya ya. Oke, lanjut ke daftar upah minimum provinsi. Nah, dapat dilihat di sini ya, Yogyakarta itu sebesar Rp1.704.000. Nah, sedangkan DKI Jakarta itu 4.200.000 lebih. Nah, dapat dibayangkan bahwa UMP di DKI Jakarta dan Yogyakarta itu sangat timpang sekali. Nah, apa sih yang menjadi penyebab dari ketimpangan atau perbedaan antara UMP di Yogyakarta dan di DKI Jakarta? Itu dilihat dari biaya hidup atau kebutuhan hidup layak yang di setiap daerah atau provinsi itu berbeda-beda. Seperti halnya di DKI Jakarta ya. Di DKI Jakarta dengan biaya hidup 1,7 juta, mana mungkin bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari biaya makanan, minuman, tempat tinggal juga di daerah Jakarta itu sangat mahal sekali dibandingkan dengan daerah Yogyakarta yang dengan UMP 1,7 juta itu dapat hidup dengan layak karena biaya-biaya hidupnya mulai dari makanan sampai tempat tinggalnya juga kan lebih relatif murah dibandingkan di DKI Jakarta. Selain itu, di DKI Jakarta juga banyak sekali pabrik-pabrik industri, perusahaan-perusahaan, sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi juga sangat meningkat dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya yang masih kota-kota kecil ya. Sedangkan DKI Jakarta ya pantas, DKI Jakarta UMP 4,2 juta itu walaupun kita lihat di Tasikmalaya hanya 1,8 juta karena kan kebutuhan kita kan murah-murah ya dibandingkan dengan DKI Jakarta seperti itu. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Apa sudah paham semuanya? Tidak. Insya Allah Bu, paham.
Insya Allah. Nah, sebelum kita akhiri, di awal pembelajaran kita sudah Ibu sudah memberikan studi kasus ya. Nah, silahkan yang mau mengutarakan pendapatnya atau mengemukakan pendapatnya, silahkan. Siapa nih yang mau mengemukakan pendapatnya? Ada gak? Ada yang mau bersedia mengemukakan pendapatnya, Ibu akan reward nih. Bentar, Ibu. Ada yang mau memberikan kesimpulan mengenai studi kasus yang telah Ibu berikan di awal pembelajaran tadi mengenai kebijakan upah ya yang tadi itu, yang studi kasusnya. Coba dari cowok nih, siapa? Sabit mau? Ada gak? Tasya? Dela? Coba Salsa, ada gak? Yang mau? Sesuai tanggapan kalian saja, gak apa-apa sok. Sesuai tanggapan kalian saja. Bagaimana Sabit? Rina mau? Coba. Coba Dera, mau nggak menyimpulkan dari studi kasus yang tadi? Menurut pemahaman kalian saja. Dera, Bu. Enggak. Bentar. Sok sampai saja. Kesimpulannya doang, menurut Dera gitu. Ya, kesimpulan menurut Dera saja. Baiklah. Jadi di liputan Merdeka.com, Dian Septi mengkritik tentang UU Cipta Kerja aturan yang bersifat patriarki. Nah, di sini beliau memberitahukan bahwa kita sebagai kelompok wanita tahu bahwa Omnibus Law mengabaikan kerja reproduksi. Padahal sistem ekonomi saat ini hadir untuk ramah reproduksi, yang kemudian memberikan tempat untuk pemulihan kerja ketika dia lelah setelah bekerja. Nah, jadi poinnya dari sorotan dalam UU Cipta Kerja ini, upah per satuan waktu dan per satuan hasil. Jadi dia mendefinisikan upah buruh nantinya akan dihitung berdasarkan hitungan per jam. Nah, di sini kita lihat di sisi si buruh pekerja wanita atau perempuan. Karena beliau merasa buruh perempuan jadi kelompok paling rentan mendapatkan perlindungan cipta kerja, sebab regulasi ini tidak memedulikan hakikat seorang wanita yang kerap melalui fase reproduksi ini. Seperti contoh kan kalau wanita ada haid, terus ada hamil, dan diharuskan ada cuti hamil juga ya. Dan terus dia juga berkata bahwa ketika buruh perempuan dalam fase reproduksi atau hamil, haid, menyusui, dan sebagainya, dan di 3 bulan pertama cuti hamil juga
ada di mana masa-masa mengidam kan, terus muntah-muntah, butuh istirahat ke klinik juga. Nah, di situ juga jam-jam ketika istirahat itulah ada potensi dia tidak dibayar karena upahnya dihitung per jam. Dan itu menurut beliau kurang mendukung sebagai pekerja upah wanita. Begitu, Bu. Dan Dian juga sangat menyayangkan sekali bahwa aturan baru dari UU Cipta Kerja tersebut sebab banyaknya pengusaha yang telah melanggar hak reproduksi buruh perempuan yang telah diatur dalam UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Sekian, terima kasih. Ya, Bu. Bahwa di dalam studi kasus yang telah Ibu berikan itu membahas mengenai Undang-Undang Cipta Kerja terkait upah persatuan atau persatuan waktu atau jam, sehingga banyak yang menyayangkan buruh-buruh perempuan dengan adanya kebijakan upah satuan hasil itu. Tetapi setelah Ibu baca, kan kemarin Undang-Undang Cipta Kerja sudah disahkan ya oleh Pak Jokowi. Nah, sebenarnya kebijakan itu hanya untuk para pekerja jasa atau para pekerja paruh waktu. Nah, dengan adanya payung hukum tersebut, nah kan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu kan dibahas mengenai upah berdasarkan satuan hasil atau jam itu dalam pasal 88B ayat 1 ya. Yang menyebutkan bahwa upah ditetapkan berdasarkan satuan hasil atau satuan jam. Nah, itu berlaku hanya untuk para pekerja jasa atau para yang paruh waktu. Contohnya saja ini nih, pekerja di restoran kan biasanya itu digaji per satuan jam. Nah, jadi ada payung hukumnya untuk menentukan gaji upah. Nah, berdasarkan dari pidato Presiden dan Menteri Kesehatan mengklarifikasikan mengenai hal tersebut seperti itu. Baik sekali, terima kasih Dera sudah mengutarakan pendapatnya. Terima kasih banyak. Ada yang ingin Sama-sama, Bu. juga nih cowok-cowoknya? Tidak ada? Oke. Mungkin Ibu akhiri saja ya pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak kepada kalian yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, semoga ilmu atau materi yang telah Ibu berikan pada kalian pada hari ini dapat dipahami, dapat diterima, dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Amin. Amin, Bu. Nah, mohon maaf apabila Ibu dalam menjelaskan atau dalam memaparkan materi masih banyak kekurangan atau belum maksimal. Mohon maaf sekali ya. Pokoknya kalian tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan ya. Siapa yang jadi unmute? Oke. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih banyak pada kalian yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kak. Pak, barangkali ada yang ingin disampaikan. Jangan live ya. Ibu mau foto itu dulu, foto ini dulu screen dulu. Coba diaktifin kameranya on cam. Pipit, Najwa, siapa lagi? Nanda, Dela, Azahra, kita coba diaktifkan kembali. Tadi bisa bawa kameranya. Ya. Tunggu.
gaya dong. Satu, dua, tiga. Kali deh Ibu. Nah, Sekali di senabu. ya Ibu. Terima kasih ya. Silakan yang mau live silakan. Mohon Bu Makasih, badai Bu. ulangan. Terima kasih ya. Iya. Banyak. Ya Bu. Bye-bye. Bye. Jaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan. As always, Bu. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah Pak, sudah selesai 1 jam pembelajaran. Ya, Alhamdulillah sudah sudah beres. selesai kan ya? Ya. Ya. Halo? Terima kasih, Pak. Halo Pak. Ya, Terima ya, kasih halo. Pak. Ya. Ya, semuanya ya. Selamat ya, pada sehat semuanya. Ya, dan salam kepada Pak Supri. Ya, Ya Pak. jadi selesai katanya. Ya. Katanya Salam Pak, aja kepada adik-adik. Ya. Ya, adik-adik semuanya, semoga pada sehat semuanya ya. Ya, ya, selamat sukses ya. Ya, bagus ya. Bagus. Terima kasih Pak. Mohon maaf tadi agak Sama-sama ya. telat. Bagus juga ya. So, terima kasih ya. Ya Pak. Barusan ke belakang dulu ya. Ah ya. Ya, so. Ya. Salam Terima Pak. kasih. Bagus. Ya Pak.